Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saimin sahabat rahimakumullah, jumpa lagi hari ini kita dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan penuh berkah. Pemirsa Duta TV yang berbahagia, salah satu senjata mukmin adalah doa. Jadi ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang muslim dan muslimah. Sehingga dalam setiap kesempatan doa ini menjadi kebiasaan, habit dan juga adab kita dalam semua situasi. Sehingga ketika seorang berdoa itu menunjukkan betapa kerdilnya, betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah yang maha besar. Sehingga doa yang kita panjatkan itu penuh khusyuk, dan itu kadang-kadang bisa menjadi solusi terhadap persoalan hidup kita. Walaupun kita sering bertanya, sudah rancak berdoa, sudah sekian lama berdoa, tapi doanya belum dikabulkan. Nah, tapi yakin saja bahwa Allah maha mendengar dan Allah tahu kapan harus mengabulkan doa-doa hambanya. Fudail bin Iyad ditanya, seandainya engkau punya satu doa yang mustajab, satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu satu-satunya doa yang akan dikabulkan dalam hidupmu, apa yang akan engkau doakan? Nah, kita sering bingung nih kan, kita ini hendak berdoa apa seandainya ada satu garansi atau satu jaminan bahwa ini doa akan dikabulkan. Lantas kita berdoa tentang apa? Keselamatan diri kita kah? Kekayaan kita kah? Atau kehidupan kita di dunia atau bagaimana? Nah, Fudail bin Iyad ketika ditanya, seandainya aku memiliki satu doa dan itu satu-satunya doa yang akan dikabulkan, maka aku akan berdoa untuk kebaikan para pemimpin. Jamaah rahimakumullah, coba apa kira-kira alasan Fudail bin Iyad? Ya, ketika punya satu doa dan itu satu-satunya doa yang dikabulkan, justru mendoakan para pemimpin. Yang terjadi hari ini kan pemimpin kita caci, kita maki, kita cela. Karena apa? Karena dia di puncak. Semua orang bisa lihat, baik buruknya seorang pemimpin bisa dilihat, kebaikannya bisa dilihat, buruknya bisa dilihat secara sangat jelas. Oleh karena itu, salah satu kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin adalah mendoakan pemimpin kita, siapapun pemimpin kita itu. Sehingga ketika dia ditanya, lau kanat li da'watul mustajabah ma ja'alatha illa bisultan. Jadi Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa tadi yang ditanyakan dan itu satu-satunya doa yang dikabulkan, maka aku akan mendoakan kebaikan pemimpin-pemimpinku. Kenapa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad menyampaikan alasannya bahwa jika aku berdoa untuk diriku sendiri, kebaikanku, kekayaanku, maka itu hanya untuk diriku sendiri atau paling jauh untuk keluargaku. Tapi ketika aku mendoakan seorang pemimpin dan itu dikabulkan Allah, maka dia memimpin dengan arif bijaksana, dia memimpin dengan tuntunan syariat, dia memimpin dengan karakter terbaik, maka manfaat dari kebaikan kepemimpinannya itu bukan hanya diriku yang akan mendapatkannya, tetapi seluruh masyarakat, seluruh rakyat, bahkan seluruh manusia akan merasakan kebaikannya. Seandainya pemimpin itu mengantar kita kepada jalan yang benar, maka kita semua akan masuk surga bersama-sama. Tapi bayangkan jika seorang pemimpin mengajak orang masuk neraka, memimpin secara tidak benar, maka sekampungan, ya, bahkan seluruh Indonesia mungkin akan masuk neraka semua. Itulah salah satu kenapa Fudail bin Iyad, seorang sahabat Nabi, seorang yang memberikan banyak sekali kalimat-kalimat bijak dalam kehidupan kita beragama ini, dalam keislaman kita ini, justru mendoakan seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, ya, boleh saja kita melihat kebaikan dan juga keburukan para pemimpin-pemimpin kita. Tapi ala kulli hal dia sudah jadi pemimpin. Apalagi kemarin kan waktu pemilihan presiden milih siapa? Ya, calon DPR RI milih siapa? Ya.
Kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota milih siapa? Ya, mereka yang terpilih kita doakan. Ya, kita doakan agar mereka amanah, kita doakan agar mereka menjadi pemimpin yang arif bijaksana, yang memperjuangkan rakyatnya, yang memperjuangkan kemaslahatan bagi umat ini dan kemaslahatan seluruh warga. Muslimkah dia, non muslimkah dia, tapi semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Ayo jamaah rahimakumullah, dari kota Banjarmasin yang kita cintai ini, kita doakan para pemimpin-pemimpin kita di semua level kepemimpinan agar mereka menjadi cerminan kepemimpinan para nabi, kepemimpinan para sahabat, kepemimpinan para salafus saleh, kepemimpinan para khalifah dan guru-guru kita serta teladan kehidupan kita, baik para masyayikh, para pemimpin, dan juga guru-guru dan tuan-tuan guru kita, agar mereka senantiasa memberikan kesejukan, ya, agar mereka memberikan nasihat terbaik, agar mereka juga mendoakan doa-doa terbaik mereka untuk kebaikan kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci penuh berkah. Semoga doa-doa kita dikabulkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Uda'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda. Adik-adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, kita kembali lagi ya bersama Kak Gusti di sini untuk dalam tayangan Pentas Generasi Qur'ani. Ini sudah menuju puasa yang istilahnya menuju ke 10 hari pertama udah mau habis nih. Ya, udah mau habis ya Ustadz ya. Yang kemudian juga hari ini saya dengan Ustadz kemudian juga luar biasa menjalani hari-hari dengan pentas generasi Qur'ani. Masya Allah, antusiasnya juga luar biasa. Ini tadi langsung patah gitu aja ke ke Ustadz. Kabarnya baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi itu dulu rumusnya, harus yang tadi Ustadz. Ustadz, ini kan kemudian juga kita sudah menuju babak-babak penyisihan lah istilahnya, menuju ke 50 besar. Artinya kan nanti bisa jadi akan ada kabarnya dari 50 besar, kalau mungkin ada para peserta yang nanya, Ustadz, ini kan memang masih dekat ya, dekat lagi untuk kemudian juga nanti hari Minggu, jangan lupa disaksikan tayangan Pentas Generasi Qur'ani yang berhasil masuk ya Ustadz. Betul. Ya. Yang berhasil masuk ke dalam jajaran 50 besar. Tapi Ustadz, kalau sesudah 50 besar, berapa besar lagi? Nanti ada babak semifinal ya, kemungkinan dari 50 kita ambil hanya 12 orang. Jadi dari 12 orang itu nanti kita uji langsung, baru kita ambil untuk peserta yang lolos ke babak final. Oke, yang nanti insya Allah kita harapkan semoga masih bisa ya, Wali Kota Banjarmasin dan Ketua Tim Bergerak PKK hadir langsung ke studio Duta TV insya Allah. Dan tentunya hari ini Ustadz, kita kemudian juga akan ada 7 lagi ya Ustadz ya. Betul. Yang nanti insya Allah kita akan tampilkan ke layar kaca para pemirsa di rumah. Semoga adik-adik sekalian tetap sabar dan betah untuk menunggu ya, karena tentunya juga ini baru menit-menit awal. Iya. Jadi yang kemudian kita jeda dulu ya Ustadz ya, untuk nanti kita spill siapa aja sih yang tampil di episode kali ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda, adik-adik sekalian, Ustadz Ustazah yang sudah setia dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masih bersama Kak Gusti di sini. Kita langsung aja ya Ustadz yuk. Kita mau lihat peserta pertama dalam episode kali ini. Tapi sebelumnya kayaknya nggak afdol kalau kita nggak lihat video highlightnya ya Ustadz ya. Untuk siapa aja sih, ada 7 peserta yang hari ini tampil, kita saksikan sama-sama dulu.
Nah, itu tadi video yang sudah di-spill dikit ya. Walaupun nanti akan kita lihat secara utuh videonya masing-masing. Hari ini kabarnya surahnya panjang-panjang. Masya Allah. Ini luar biasa ya, hafalannya juga luar biasa. Yang pertama, ada Najwa Nasirah. Nasirah ya Ustadz ya? Iya. Pakai shot nih kayaknya, Iya. pakai H. Najwa Nasirah, usianya 10 tahun dari Tahfiz Al-Haramain dengan surahnya At-Tariq. Berikut kita saksikan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, itu tadi Najwa Nasirah Ustaz, 10 tahun dari Tahfiz Al-Haramain. Baik, terima kasih Kak Gusti. Ada Najwa tadi sudah membacakan surah At-Tariq. Secara keseluruhan hafalannya bagus ya, sudah lancar. Nah, tinggal nanti ditipiskan lagi. Tadi sudah lumayan tipis ya. Untuk ra sukunnya harus lebih tipis lagi biar bunyinya kayak ir gitu. Nah, seperti famalahu min quwwati wala nasir. Nah, jadi bunyinya sir, tidak sil. Nah, kalau maju sedikit berarti tebal ya bacaannya. Nah, itu harus diperhatikan lagi ya. Karena secara keseluruhan sudah bagus, sudah iramanya sudah ada. Tadi makanya kalau nggak salah Ustadz tadi dengarkannya menggunakan irama nahawan. Nah, jadi sudah bagus ada iramanya. Tinggal nanti lebih hati-hati lagi bacaannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya usianya 10 tahun dengan surahnya At-Tariq. Kali ini surahnya Al-Insyiqaq Ustaz. Dari SDTQ Ummul Qura, usianya 7 tahun atas nama Syafia Rahma. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Rahma. Umur saya 7 tahun. Asal saya dari Banjarmasin. Sekolah saya di SDTQ Ummul Qura. Saya akan membacakan surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqasimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balilladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syafia Rahma Ustaz, silahkan penilaiannya. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi kita dengarkan Syafia Rahma sudah membacakan Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq di umurnya baru 7 tahun nih. Nah, ini artinya walaupun umurnya baru 7 tahun, ternyata bisa bersaing dengan umur yang lebih ya, 10 atau di atasnya. Secara keseluruhan untuk Syafia Rahma itu sudah bagus, bacaannya sudah luar biasa. Tinggal nanti ditingkatkan lagi, mungkin dikasih irama-irama yang lain, misalnya bisa dengan jerkah atau mungkin hijaz atau soba atau yang lain-lainnya. Nah, itu akan menambah penilaian nih. Jadi misalnya pian membacanya peserta nih, yang lain-lain juga satu surah yang agak panjang tapi dengan beberapa irama itu akan boleh ya Ustaz boleh, ya? Boleh. Dicampur antara irama satu dan dicampur boleh ya. Dan itu akan menambah sisi penilaian khususnya di fasahah ya. Karena di fasahah itu ada aspek khusus penilaian irama. Jadi di sana akan dikasih catatan, oh ini 2 lagu nih dalam satu surah, ini 3 lagu dalam satu surah. Nah, itu akan lebih. Tapi di luar dari itu semua, yang paling utama balik lagi adalah hafalannya. Betul. Dan yang kedua adalah fashoha atau makhrijul hurufnya ya Ustaz ya. Jangan sampai misalnya fokusnya dengan iramanya tapi kemudian juga melupakan terkait dengan hal-hal yang paling dasar. Betul. Yang menjadi hal utama. Kita mau komplek yuk. Ya. Kita mau lanjut, nanti ada 2 peserta lagi yang nanti Kak Gusti akan tampilkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda dan adik sekalian, ustaz-ustazah yang sudah setia dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Semuanya pada Kak Gusti absen karena kalau nonton Genki tanpa orang tua atau kemudian juga tanpa kakak adik, rasanya juga mungkin kurang afdol ya Ustaz ya. Betul. Untuk paling tidak ngasih tahu hal apa yang mungkin dirasa kurang atau kemudian juga hal-hal yang mungkin dirasa bisa menjadi masukan. Sama kakak juga boleh, pokoknya jangan sendirian deh, supaya ada yang ngasih tahu ya Ustadz ya. Betul. Bagian mana yang mungkin dirasa menjadi masukan untuk adik-adik sekalian. Yang gak ikutan Genki pun juga
sangat disarankan untuk nonton Genki. Kenapa? Karena yang pasti supaya bisa menjadi ilmu tersendiri ya Betul. Ustadz ya, untuk bisa belajar, untuk bisa tergerak hatinya insya Allah, Iya. supaya cinta dengan Al-Quran. Betul sekali. Nah, di segmen kali ini Ustadz, kita mau menampilkan ada 2 putri ya Ustadz ya. Kalau tadi kan ada 2 putri udah di peserta 1 dan 2, kali ini masih ada 2 putri lagi nih Ustadz. Yang pertama di segmen kali ini ada Rini Ananda, usianya 10 tahun dari Tahfiz An-Nur dengan suaranya Al-Lahab. Berikut kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Rini Ananda. Ulun dari Tahfiz An-Nur. Ulun akan membacakan surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Alhamdulillah, itu tadi Ustaz atas nama Rini Ananda, 10 tahun. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Kita tadi dengarkan ada Ananda Rini sudah membacakan surah Al-Lahab. Tadi Insya Allah untuk hafalan sudah lancar ya, tinggal ada tajwid yang harus diperhatikan di sana. Khususnya di agna itu jangan sampai terpantul, koin sukun seperti sebelum-sebelumnya ya, karena kadang kita tidak merasa untuk koin sukunnya terpantul. Kemudian ada qalqalah yang bahasanya itu lebih besar daripada qalqalah kubra. Nah, itu hanya di tabbat yada abi lahabi wa tab di surah Al-Lahab, hanya di situ ya, di ayat pertama yang boleh ditahan sebentar baru diqalqalahkan. Di ayat kedua itu kembali seperti biasa, hanya qalqalah kubra. Jadi bacanya langsung ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung. Nah, tidak ditahan kasab. Nah, kalau tadi tertahan Ananda Rini. Kemudian yang di wamra'atuhu, wamnya jangan ditahan ya di sana. Wamra'atuhu. Nah, itu salah bacaannya. Nah, harus dibetulkan, langsung aja. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, seperti itu ya. Depannya untuk hari ini lebih sering murajaah hafalan, tahsin untuk tajwidnya, untuk huruf-hurufnya, makharijul hurufnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nanti Kak Gusti ada mau nanya sesuatu, tapi selesaikan dulu deh Ustadz ya. Betul. Di segmen kali ini kita mau lanjut ke Dini Fitria, usianya 9 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura dengan surahnya An-Naba. Berikut kita saksikan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati
المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Allah merhamna bil Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi Dini Fitria 9 tahun Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi kita dengarkan ada Nanda Dini Fitria 9 tahun sudah membacakan surah An-Naba ya, panjang Masya Allah. Dan tadi kita dengarkan bersama untuk hafalannya lancar, kemudian tajwid dan fasahnya juga sudah lumayan. Nah tinggal nanti ya mungkin saran Ustadz nih harus dikasih nada-nada atau irama yang lain biar lebih indah lagi, dan kedepannya itu harus sering-sering latihan ya. Karena untuk irama itu harus sering latihan kepada ustadz dan ustadzahnya, karena biasanya ustadz atau ustadzah itu bisa mencocokkan dengan karakter suara kita. Nah, jadi misalnya nih cocoknya dengan lagu ini nih, kamu nih cocoknya gini nih, habis itu trailingnya sedikit aja di sini penekanannya di sini. Nah itu biasanya untuk lagu dan irama seperti itu ya untuk latihannya. Mudah-mudahan kedepannya untuk Dini Fitria bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas tajwidnya, fasahahnya, dan juga mudah-mudahan hafalannya tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Dari awal pentas Genki ini sendiri kan usia memang selalu disebutkan ya Ustadz ya. Tapi menurut Ustadz, seiring berjalannya waktu kalau laki-laki kan memang akan ada perubahan suara ya Ustadz ya. Istilahnya pada saat akil balik, lalu kemudian juga dengan kondisi tertentu suaranya akan makin berat tuh biasanya. Tapi kalau perempuan Ustadz, apakah kemudian juga akan ada perubahan? Kira-kira ketika misalnya dia udah nyampe ini di irama misalnya salah satu irama yang mungkin cukup tinggi nih Ustadz. Tapi kemudian pada saat dewasanya, apakah ada kemungkinan untuk misalnya akan ada kesulitan atau masih bisa aja sebenarnya? Jadi kalau laki-laki dan perempuan dari segi suara berbeda ya. Biasanya itu kalau anak-anak yang laki-laki itu kalau sudah perubahan dia suaranya ngebas ya.
Dan itu di fase-fase perubahan tuh sangat rentan. Maksudnya kalau misalnya dia latihannya bagus, kemudian ada yang mengarahkan, itu bisa jadi tambah bagus suaranya. Tapi sebaliknya, ada yang anak-anaknya juara nasional, Ya. juara internasional mungkin. Nah, saat perubahan karena tidak terjaga, kemudian tidak ada yang melatih, dan itu akhirnya suaranya tambah hancur. Makanan jadi faktor juga ya, kalau perubahan itu tuh nggak bisa salah Jadi makan bukan hanya sedikit sekedar ya. hormon ya Ustadz ya, tapi Betul. perlu diusahakan lah Ya, istilahnya. kalau anak perempuan biasanya jarang berubah, dia biasanya sampai ke dewasa suaranya tetap melengking seperti itu. Makanya coba perempuan tuh hebat kalau berteriak Udah tuh. ngaji. Iya. Oh, berteriak. bisa Nyaring, bisa Masya Allah. apalagi misalnya Nadanya dalam tinggi. kondisi misalnya mendoakan anak Iya. gitu ya. Itu kan Kamu- kalau dalam saya pernah dengar atau baca bahwa semarah-marahnya orang Arab kan Allah yahdik katanya ya Ustaz ya. ya, seperti itu. Jadi teriaknya pun juga mungkin Mendoakan ya. mendoakan. Jadi ya paling tidak mungkin antara perempuan dan laki-laki Beda sebenarnya suaranya. walaupun ada perbedaan akan sama hasilnya ketika diusahakan ya Ustadz ya. Betul, Nah, seperti itu. dilatih dan diusahakan. Nah, di segmen berikutnya Kak Gusti kayaknya mau ngasih 3 langsung deh Ustadz ya. Iya. Siapa aja sih mereka? Nanti yuk kita saksikan sama-sama, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Quran Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bunda dari sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masih bersama Kak Gusti di sini. Mudah-mudahan gak bosan. Masya Allah. Kalau kita bicara mengenai Al-Quran, yang tentunya tadi sudah kita saksikan bersama dalam Pentas Generasi Quran yang kesekian kali ini ya Ustadz ya. Ini luar biasa, baik antusiasnya, baik para pesertanya. Ada beberapa yang dari awal sampai hari ini juga masih ikut ya Ustadz ya. Betul. Ada yang kemudian juga makin baru yang insya Allah itu menjadi salah satu cerminan alhamdulillah bahwa di daerah kita di Kalimantan secara umum bahwa masih banyak para generasi Qurani yang Iya. tersebar di beberapa wilayah, dan itu menjadi kesyukuran untuk kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai ustadz maupun ustadzah, Masya Allah. Nah, kali ini ada satu-satunya nih kayaknya ya Ustadz ya, peserta putra di episode kali ini, namanya Arkan. Usianya 11 tahun dari SDN 1 Banjarbaru dengan surahnya Al-A'la. Berikut kita saksikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Surah Al-A'la lagi Ustaz. Baik, Silakan. terima kasih Kak Gusti. Ya, kita dengarkan tadi surah Al-A'la. Ya. Kayak komentar bola Ustaz. Untuk Arkan nih ya, tadi Ustaz dengarkan ya. Huruf ro-nya agak over ya. Jadi harus dikitkan lagi getarannya. Nah, jadi tidak terlalu banyak getaran huruf ro itu ya. Kalau Ustaz contohkan sebelum-sebelumnya itu hanya dikit aja getarannya. Kalau banyak waktu mungkin Ustaz 1 juz kayaknya mencontohkan. Bisa ya kayaknya. Tapi sayang kita 1 jam ya Ustaz. 1 jam ya. aja ini. Kalau 1 juz wah, Wah. itu sampai tarawih kita belum untung. Mungkin kan sampai jus alpukat dan jus rusak nanti insyaallah.
Jadi contohnya tuh ro-nya hanya sedikit ya, ro, ro, ro. Jadi kalau getarannya jangan lebih daripada itu. Saat kita nyebut ro, nah itu getarannya hanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu over. Dikit aja ya. Kalau untuk latihan menyebutkan huruf R, kada apa-apa. Enggak. R, kada apa-apa itu. Untuk latihan huruf R aja itu kan jadi masalah. Jadi memang kalau itu harus sering latihan kan Gusti. Ya. Kan ada cerita nih. Jadi Masa ada cerita nih. tengah-tengah ya, Ustaz? Ada cerita nih. Wah, saya bersiap untuk mendengarkan. Jadi kan karena dia nggak nyampai huruf R, jadi disuruh gurunya. Nah, nanti latihan huruf R. Saya bersiap nih Ustaz. Siapa tahu itu lucu kan. Jadi huruf R. Nah, jadi mesan lah kan, mesan minuman. Apa minumannya? Es jeruk ya. Wah. Besoknya suruh latihan lagi es jeruk masih sampai 3-4 hari. Wah, akhirnya bisa karena latihan terus kan disuruh ustadznya minum apa? Es jeruk. Bisa. Hari kelima rupanya ganti menu nih. Apa minumnya? Es new ya. Balik lagi latihan Balik sampai 4 lagi. hari. Jadi harus sering harus sering latihan Jadi ya. dari awal seluruh nama-nama buah yang ada R-nya tinggal ulang lagi. Ulang ya, lagi Ustaz, ya. jadi ya. Nah, seperti itu ya. Huruf ro harus betul-betul Gitu juga dilatih. dengan surah-surah kayaknya yang ada di Al-Quran ya Ustaz ya. Karena kan ada beberapa surah-surah yang memang banyak ro-nya gitu Ya, yang itu kemudian harus juga perlu patut- perhatian. perlu perhatian gitu supaya mungkin itu tadi di tengah-tengah lah istilahnya Iya. antara ro-nya itu punya power tapi kemudian juga agak samar-samar Betul, yang jangan mungkin tidak terlalu ngegas gitu ya iya, Ustaz ya. jangan terlalu ngegas ya. Hmm. R jangan, E pun jangan, tengah-tengahnya ya. Karena mungkin itu yang seringkali menjadi metode paling cepat pada saat anak-anak untuk bisa hafal suatu Betul. surah paling enggak ya Ustaz Betul. ya. Tapi mungkin untuk dalam keindahan dalam membaca Al-Qur'an diperlukan fasahah itu tadi ya, Betul, Ustaz. seperti itu ya. Nah, kemudian catatannya selain ro juga alladzi-nya jangan kepanjangan ya. Karena alladzi di sana cuma hanya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian hamzah dan ain juga harus diperhatikan. Mudah-mudahan untuk arkan bisa lebih bagus lagi ya. Nah, lebih mantap lagi bacaannya. Tetap semangat menghafal Al-Qur'an. Baru ke arkan ternyata kita Ustaz. Iya, baru. Aduh, Nah. kita lanjut ya. Langsung aja ke Saufa Azkia yang 8 tahun kayaknya udah nggak sabar dari SD Muhammadiyah 11 Banjarmasin dengan surahnya Al-Infitar. Berikut kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufa Azkia. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah 11. Umur saya 8 tahun. Saya akan membacakan surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi
innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Syaufa Azkia. Baik, terima kasih untuk Syaufa Azkia tadi sudah kita dengarkan ya, membacakan surah Al-Infitar. Nah, surah yang agak panjang. Catatan dari Ustadz nih, secara tajwidnya fasaha sudah lumayan bagus, untuk hafalan juga sudah lumayan bagus. Tinggal nanti dipelihara, ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti saat misalnya nih ada beberapa yang diundang. Ustadz sebenarnya sengaja tidak terlalu detail dalam maksudnya dalam menyampaikan apa-apa kesalahannya. Biar nanti Ustadz pengen melihat juga sebagian yang itu di studionya gimana gitu. Jadi maksudnya kan diberi kesempatan juga, ada beberapa yang memang nih kayaknya nih bisa nih dipanggil nih untuk studio nih. Nah, walaupun nanti ada kesalahan-kesalahan itu nanti bisa jadi walaupun ada kesalahan bisa dipanggil seperti itu. Jadi, dan nilainya ke reset lagi ya Ustadz ya? Iya, ke nol lagi. Jadi tidak ada akumulasi jadi dari tidak yang ada akumulasi video dari yang ini. video Nggak ada. video dikumpulkan ini. Nah, jadi ada seperti kesempatan itu. tuh untuk makin belajar insya Allah. Nah, tetap semangat ya untuk Syaufa Azkia. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi. Nah, kali ini kita punya host Duta TV. Bukan ya Ustadz ya? Namanya sama, ada Fatia. Tapi kalau yang satunya Nurul Fatia, kalau ini Fatia Anaila, masih 9 tahun. Katanya Kak Fatia itu nanti pengen ngaji bilang. Nah, Masya Allah. Kita tunggu ya Ustadz ya. Al-Baqarah kayaknya Kita sama tunggu, Ali iya, Imran. Masya Allah. SDN Tanjung Pagar 3 dengan surahnya Al-Insyiqaq. Berikut kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia An-Naila, umur saya 9 tahun. Saya kelas 3 SD dari Sekolah SDN Tanjung Pagar 3. Saya akan membacakan surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa
لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, itu tadi Fathia Anaila 9 tahun. Kali ini suaranya Al-Insyiqaq. Katanya kalau Kak Fathia satunya kan mau ngaji, Iya. tapi kayaknya denger-denger Kak Fathia di sana mau denger Ustadz contohin dulu. Waduh, balik lagi nih. Surah Al-Baqarah Balik sama lagi. Ali Imran tadi. Balik mau lagi ke Ustadz ternyata. Aduh, ini langsung ke Fathia Anaila Ustadz. Gimana Baik, penilaiannya? terima kasih Kak Gusti. Kita tadi dengarkan Ananda Fathia ya. Fathia Naila sudah membacakan surah Al-Insyiqaq. Nah, alhamdulillah di episode ini ya kita melihat beberapa Ragam surahnya, ragam Masya Allah surahnya Ustadz, ya, betul. berbeda-beda ya. Ada Al-A'la, ada Al-Insyiqaq, ada Al-Infitor, dan yang lain-lain, ada Al-Ghasyiyah juga. Jadi kalau secara hafalan kayaknya mereka luar biasa ya, ada peningkatan itu. Nah, jadi untuk Fathia tadi secara keseluruhan sudah Ustaz dengarkan. Alhamdulillah hafalannya bagus, tajwid dan fasahahnya juga lumayan. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi, digali lagi ilmu khususnya dari ilmu nada makomat dalam baca Al-Qur'an. Makomat itu maksudnya lagu-lagu ya, irama-irama dalam membaca Al-Qur'an. Kalau di luar negeri itu disebut dengan makom bayati, makom sikah, bahkan lagu-lagu pun di luar negeri itu ada makomnya. Jadi ada makom bayati, bawaannya ada makom hijaz, ada makom soba, seperti itu. Kayak lagu-lagu khususnya lagu-lagu yang Timur Tengah ya, seperti yang Ummi Kulsum, atau yang lain-lainnya lah, itu pasti ada makomatnya. Karena kalau tidak ada makomat di dalam lagu, nah itu susah diterima. Susah diterima oleh telinga mereka seperti itu. Baik. Dari lagunya sudah ada makomat, apalagi dalam baca Al-Qur'an. Nah, oke deh Ustadz. Itu tadi seluruh 7 peserta sudah kita tampilkan dari segmen awal sampai ke segmen kali ini. Kayaknya kita mau dengerin kesimpulannya Ustadz di segmen berikutnya aja. Ya Ustadz ya? Iya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani. Harapan Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di penghujung segmen dari Pentas Generasi Qur'ani. Tulus banget ya Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ini kayaknya luar biasa Ustaz. Selain karena semangat para peserta, untuk kemudian juga Dewan Jurinya betul-betul detail dalam hal penilaian. Tapi kalau boleh mendengar kesimpulan hari ini Ustaz, untuk Baik, seluruh peserta. Untuk seluruh peserta, Alhamdulillah kita dengarkan ada surah-surah yang beragam ya pada episode kali ini. Kayaknya udah mulai ada naik-naik nih, level-levelnya udah mulai naik ya. Nah, sudah ada Insyiqaq, Infitor naik, kemudian ada juga Naba juga tadi kita dengarkan. Nah, Masya Allah ya. Dari segi hafalan, rata-rata hafalannya lancar ya. Udah bagus karena dia kan ngambil video langsung ya. Maksudnya nanti kalau ada kesalahan kan bisa di-tag ulang seperti itu. Kemudian tajwid fasahahnya juga sudah lumayan. Tinggal nanti harus digali lagi ilmu tentang makomat dalam membaca Al-Qur'an. Ada 7 irama yang diperbolehkan, yang disepakati oleh para ulama ya. 7 dalam membaca Al-Qur'an tuh yang dibolehkan. 1 bayati, 2 misalnya pakai lagu soba, 3 hijaz, 4 nahawan, 5 ros, 6 sikah, 7 jarakah. Ada 7 macam ini yang biasa dibawakan baik itu tartil ataupun dari segi bacaan tilawah Al-Qur'an. Dan itu boleh dicampur. Boleh. Maksudnya misalnya kita selesaikan makomat bayati di sini, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian disambung dengan makomat soba misalnya, setelah itu boleh ya, seperti itu boleh, walaupun dalam satu surah. Nah, kedepannya tipsnya lagi kalau misalnya apalagi kalau misalnya tampil di sini. Tampil di sini kan bentuknya adalah pertanyaan, tidak lagi baca satu surah full. Nah, misalnya satu surah full enggak, tapi langsung pertanyaan sambung ayat. Nah, itu nanti otomatis kalau misalnya dalam 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan itu misalnya lagunya lain-lain, nah itu nambah
penilaian Hmm. seperti itu. Pokoknya kalau misalnya memang mau cari bocorannya, pertanyaannya seputar apa, yang paling utama mungkin bisa dicari tuh ya episode-episode tahun-tahun lalu ya Betul. Ustadz ya, yang mungkin bisa jadi Episode referensi. grand final Yang tuh. pasti nggak ada keluar tambah-tambahan itu Ya, gitu kan nggak ada ya Ustadz? nggak ada tambah ayat ini nggak ada seperti itu. Oke deh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Rais Mukhlis. Baik. Tentunya dalam kesempatan kali ini kayaknya Ustadz mau siap-siap kayaknya mau ke kandangan cari Iya, takjil ya mau Ustadz? cari takjil alhamdulillah. Cari takjil. Sama alhamdulillah. Kak Mawar juga. Oh iya, saya ke Balangan. soalnya. Balangan. Nah, kali ini saya mau kasih tahu juga untuk adik-adik sekalian, untuk kemudian juga terus menyaksikan program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa yang hadir setiap bulan Ramadan hanya di Duta TV. Kak Gusti juga mau kasih tahu karena ini sudah ditutup pendaftarannya, lalu kemudian seluruh para peserta untuk kemudian juga tinggal menunggu nih di hari Minggu. Jangan lupa di hari Minggu akan ada tayangan untuk seluruh para peserta yang berhasil masuk ke dalam 50 besar. Nanti 50 besar ini per episodenya akan diundang 5 ya Ustadz ya. Betul. Akan ada 10 episode tuh, masing-masing 5 nanti akan dipilih lagi siapa yang terbaik. Kemungkinan kata Ustadz akan ada 12 besar. Nah setelah 12 besar akan nanti dipilih 6. Nah 6 ini yang nanti akan ditentukan siapa yang menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Betul sekali. Dalam Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa edisi 2024 kali ini. Kita mau ngucapin terima kasih juga untuk pemerintah Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, kemudian juga Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Dr. Haja Wasila, kemudian juga seluruh para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam menyaksikan program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Kak Gusti pamit, Ustadz Rais Mukhlis pamit, mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua. Oh iya, Kak Gusti juga mau ingetin dulu deh sebelum closing bahwa adik-adik sekalian untuk jangan lupa follow Instagram kita @dutatv_official. Siapa tahu di sana akan ada pengumuman-pengumuman nama-nama ya Ustadz ya. Betul. Kalau misalnya hari Minggu nanti kelewatan nontonnya. Bagi teman-teman atau adik-adik yang kemudian juga penasaran untuk pertanyaan-pertanyaannya apa aja, sekali lagi Kak Gusti mau ngingetin bahwa bisa dicari di YouTube-nya Duta TV terkait dengan program Pentas Generasi Qurani di tahun-tahun lalu. Pertanyaannya seputar paling tidak jauh dengan juz 30 ya Ustadz ya, Iya. tidak melenceng dari juz 30 yang sudah pasti. Dan kemudian juga nanti walaupun kategorinya cuma 1 dari usia 6 sampai 14 tahun, tapi paling tidak sudah dijamin tidak para juaranya ini kemudian juga tidak semuanya di atas 10 tahun ya Ustadz Tidak ya, semuanya. tapi kemudian juga mereka yang istilahnya juga mampu menunjukkan terkait dengan kemampuan fasoha, kemudian juga makharij hurufnya dan irama serta beragam penilaiannya. Bagi yang keterima nanti di 50 besar, jangan lupa untuk persiapkan pakaiannya, kesiapan anak-anaknya, mungkin karena ada yang masih kecil agak takut-takut, malu-malu. Nah, itu perlu di briefing lebih lama tuh ya Iya. Ustadz ya, supaya agak berani gitu ya untuk tampil, apalagi di depan kamera seperti ini. Kemudian juga nanti akan selain itu yang paling utama ya yaitu adalah hafalannya dari surah apa sampai surah apa? Dari Ustaz? surah An-Naba sampai An-Nas. Dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Nah, itu yang kemudian juga bisa jadi rujukan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih ya sekali lagi ya Bunda. Semoga berkah sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa, dan tentunya juga Kak Gusti minta maaf apabila ada salah-salah kata. Kita pada intinya suka bercanda biar nggak tegang nontonnya biar Ustadz nggak ya, tegang supaya nontonnya. adik-adik sekalian juga makin seru nontonnya Pentas Generasi Qurani. Ilmunya masuk, insya Allah juga makin cinta dengan Al-Quran. Sekali lagi Kak Gusti pamit, dan Ustadz Rais Mukhlis pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa.